berjumpa kembali di dalam program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Pelajaran Sekolah Sahabat keempat pada pekan ini berjudul Berbagai Perumpamaan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Markus 4 ayat 24-25 yang berbunyi, "Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Pekan ini kita mendalami 5 perumpamaan dalam Markus 4, yaitu tentang penabur, pelita, takaran, benih yang tumbuh, dan biji sesawi. Kita dapat mencoba memahami perumpamaan dengan pola 3 langkah. Pertama, membaca perumpamaan yang sedang diceritakan. Kedua, alasan mengapa perumpamaan tersebut disampaikan. Dan ketiga, penafsiran atas perumpamaan itu. Dalam Markus 4 ayat 1-9, kisah sang penabur menceritakan benih yang sama pada setiap kasus, tetapi jatuh pada 4 jenis tanah yang berbeda. Setiap kisah diceritakan dari proses yang paling sebentar hingga paling lama. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan langsung habis dimakan burung. Kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu mengambil waktu beberapa hari sebelum akhirnya hangus oleh terik matahari. Ketiga, benih yang jatuh di tanah semak duri mengambil waktu lebih lama untuk produktif, namun akhirnya mati karena terhimpit oleh semak duri. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik mengambil waktu paling lama, namun akhirnya tumbuh dan berbuah. Seperti tanaman pada umumnya, setiap kisah memiliki resiko kegagalan dan tantangannya masing-masing. Namun kita percaya pahala yang berlimpah akan menjadi bagian mereka yang mengikuti Yesus. Itulah biaya pemuritan. Selanjutnya, Yesus mengidentifikasi benih sebagai firman Allah, dan setiap tanah adalah tipe pendengar yang berbeda-beda. Semua orang mendengarkan firman, namun penerimaannya berbeda-beda. Tanah di jalan setapak itu keras, dan burung yang mengambil benih adalah upaya iblis untuk menyingkirkan kebenaran. Tanah berbatu adalah mereka yang memiliki komitmen yang dangkal, sehingga mereka murtad ketika dianiaya. Tanah bersemak duri mewakili kekhawatiran hidup dan kekayaan duniawi yang menghimpit firman. Mereka tidak murtad, tetapi mereka cinta dunia. Tanah yang subur adalah mereka yang mendengar firman dan menerimanya, sehingga benih itu tumbuh dan berbuah. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, tipe manakah kita? Apabila kita membaca Markus 4 ayat 10-12 secara sepintas, mungkin kita mendapatkan kesan bahwa Yesus mengajar dalam perumpamaan untuk membuat orang luar tetap berada dalam kegelapan. Sebenarnya tidak. Dalam Markus 3 ayat 22-30, Yesus menanggapi argumen para ahli Taurat dengan serius dan menjelaskan secara rinci mengapa mereka salah. Yesus mau agar manusia mengerti, namun prasangka dan kekerasan hati manusia sendirilah yang menghalangi untuk menerima kebenaran yang menyelamatkan. Selanjutnya kita akan membahas perumpamaan tentang pelita dan ukuran dalam Markus 4 ayat 21-23. Pelita adalah untuk memberikan penerangan. Kalau tidak digunakan secara semestinya, maka itu akan kehilangan fungsinya. Markus 4 ayat 22 menjelaskan perumpamaan ini dengan merujuk pada rahasia yang tersingkap, yaitu Injil kebenaran. Pada akhirnya semua orang akan mengetahui kebenaran itu. Mengenai perumpamaan ukuran, jika seseorang terus terang dan mengikuti terang itu, atau memiliki keterbukaan terhadap kebenaran, dia akan mendapat lebih banyak lagi. Tetapi jika dia menolak terang itu, bahkan apa yang mereka miliki sebelumnya pun akan diambil. Terakhir, perumpamaan tentang benih yang tumbuh di Markus 4 ayat 26-32. Fokus dari perumpamaan ini adalah proses pertumbuhan yang mengindikasikan cara kerja kerajaan Allah. Manusia mempunyai peran, namun pertumbuhan sesungguhnya adalah karya Allah yang tiba-tiba mematangkan benih itu. Demikian pula kedatangan Kristus yang kedua kalinya akan tiba-tiba mengakhiri sejarah dunia kita. Kerajaan Allah juga diumpamakan sebagai biji sesawi yang ditabur ke tanah dan tumbuh menjadi pohon yang besar. Kerajaan Allah yang dimulai dari pengkhotbah keliling akan menjadi besar dan mengesankan. Pendalaman pelajaran kita pekan ini, pertama, kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Kristus menuntut hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita. Yang kedua, kasih harus menjadi asas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di surga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah.
Sekian program Sekolah Sahabat 5 menit kita hari ini. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.